gitu. Nah, untuk supaya kita lebih jelas lagi nih ya, Boleh. kita mau ngomongin soal berbohong. Berbohong saja. itu adalah suatu gangguan atau kebiasaan ya. Langsung saja kita undang nih Dr. Novarianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa. Siang, Dok. Dokter. Nah, Tuh kan gua selalu korban terakhir. Korban terakhir nggak apa-apa, save the best for the last. Nah, Dok, ini ini kan si Mongol ini ternyata katanya suka bohong atau suka dibohongin nih? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Presentasenya banyakan dibohongin. Dibohongin, oke. Kasihan deh lo. Enggak, kan maksudnya kalau ini kan dokter kan, Dok. Kemarin gua ke Thailand, kirain cewek, taunya bukan gitu. Itu gua dibohongin, Dok. Itu antingnya apa? Berlian beli di atrium. Kalau itu jujur ya? Kalau itu kayak jujur. Nah, kalau seandainya ini asli kan dikejar pajak gue. Oh iya, oke. Enggak lah. Ini untuk seorang selebriti itu kan pakai asli atau tidak tergantung orangnya. Kalau gue mau pakai asli juga nggak ada yang percaya. Oke, sekarang kita balik lagi ya, kita serius ya. Dok, Dr. Nova, suatu kebohongan. Orang yang berbohong itu adalah suatu kebiasaan dari orang itu atau malah suatu gangguan jiwa? atau gangguan kepribadian. Iya, jadi itu bisa dilihat sebagai fenomena. Jadi dia berdiri sendiri, tapi bisa juga menjadi bagian atau dia menjadi gejala yang merupakan gangguan yang lebih besar. Misalnya kayak gangguan kepribadian gitu ya, gangguan kepribadian narsisistik atau yang ambang ya, kemudian atau juga yang antisosial gitu. Antisosial. Itu bagian ya. Tapi kalau fenomena juga ada, pathological liar gitu juga ada. Oke. Fenomena pathological liar itu seperti apa tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau di psikiatri itu belum ada gitu ya, ditetapkan sebagai sebuah entitas diagnosis gitu. Itu sudah belum ada. Tetapi pokoknya kalau pathological liar itu ada sebuah tren dalam kehidupannya dia berbohong tuh sering. Kayaknya sepanjang hidupnya itu kebanyakan emang dia berbohong begitu. Nah, tetapi kebanyakan orang tidak bisa melihat itu sebagai bentuk kebohongan atau gampang banget deh masuk dalam kebohongan gitu. Jadi biasanya ini tipe-tipenya jual obatnya kuat banget gitu ya. Tapi dia sadar sedang berbohong, Dok. Sebenarnya begini, kalau dikasih pathological liar ya, kalau dikasih dia diberikan lie detector test, itu masih ada sedikit guilt yang bisa tampil gitu, yang muncul gitu ya. Jadi artinya dia menjadi normal begitu. Jadi artinya bisa menunjukkan perasaan bersalah juga gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang sudah menjadi kebohongan itu sudah menjadi keyakinan dia sampai disebutnya istilahnya with psychosis. Ya, jadi dia sudah meyakini kebohongannya itu. Malah justru sudah semakin berbahaya ya, Dok ya. Nah, saat orang berbohong itu katanya nih, Dok, ada ciri-cirinya. Saya hidungnya kembang empis atau matanya kedap-kedip. Nah, ini ada mitosnya nih. Oke, silakan mari kita membahas bersama nih, Dok. Mata tak berhenti bergerak. Ya, mata adalah jendela dunia. Kalau orang berbohong itu katanya matanya kedap-kedip gitu, Dok. Mitos atau fakta, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Pakai bulu mata palsu. Kalau pakai bulu mata palsu juga kedip-kedip terus gitu ya. Nah, jadi begini, hal-hal yang sebenarnya kita begini, kalau kita ingin melihat seseorang berbohong atau tidak, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Karena menurut si Amy Cuddy, dia adalah seorang psikolog yang menjadi profesor di Harvard Business School. Nah, dia mengatakan bahwa manusia itu terlalu fokus pada konten atau isi pembicaraan seseorang. Sehingga dia akhirnya, karena dia terlalu fokus gitu ya dengan pembicaraannya, dia tidak memperhatikan apakah itu masih serasi dengan ekspresi wajahnya, dengan gesturnya atau dan lain-lain. Jadi dia kedip-kedip, dia nggak tahu yang diperhatiin mulutnya, dia ini apa yang diomongin ya, kayak fokus bener atau tidaknya, tapi dia lupa fenomena apa yang dia harus perhatikan dari seseorang gitu. Atau kayak dia nggak sadar hidungnya udah tambah mancung. Kayak Pinocchio tadi ya. Nah, terus ada lagi arah pandangan mata selalu ke kanan. Ya, ini agak mitos sih. Karena ada ini juga mitos yang ya, Dok, bilang ya, mitos. Ke kiri gitu ya. Jadi ada yang bilang kanan, ada yang bilang ke kiri. Tapi ada penelitian yang memang dilakukan oleh seorang psikiater di University of Pennsylvania. Nah, dia memang mengatakan pada saat berbohong itu memang ada area-area tertentu di otak yang, tapi ada di situ ya, itu nanti aja ya. Ada area-area tertentu di otak yang malah menjadi lebih aktif. Ini kalau yang menurut si Langelben, itu yang kalau ya dia mengatakan lebih aktif tuh di area korteks ya. Ya, cuma ini cingulate, anterior cingulate ini yang lebih aktif atau di bagian luar ya.
gitu. Jadi frontal gyrus. Jadi superior frontal gyrus. Jadi di sini katanya. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa beda bohongnya dilatih atau bohong spontan. Jadi ada penelitian yang dilatih juga. Kalau bohong spontan lebih aktifnya di area frontal, lobus frontal. Lobus frontal tuh area otak bagian depan ya, otak itu besar yang bohong spontan. Kalau Mas Mongol, kalau lagi bohong matanya suka ke kiri ke kanan, apakah atas apa ke bawah? Jangan. kayaknya tergantung duit ya. Masih Klik, kadang-kadang kalau sebagai seorang stand up comedian kan memang materinya juga kadang-kadang kan is about me. Tentang Mongol, tentang karena Mongol nggak mau menjadi polemik dalam dunia stand up, jadi selalu materi mending tentang saya. Nah, kadang ada materi yang sejujurnya kalau dibilang materinya lebay. Ya kan, jadi mama cantik, papa ganteng, lahir anak begini. Nah, itu kan sebenarnya juga itu emang agak sedikit. Iya, jadi agak sedikit diituin kan. Itu black lie ya, bukan white lie. Itu black lie. Iya. Cuman memang kalau saya kan kebetulan diajarin nenek dulu waktu kecil kan kalau nyolong duit, ya kan. Terus diajarin nenek nyolong duit. Enggak. Maksudnya kita nyolong duit, nenek kita itu nggak usah pakai dukun kemana-mana. Cuman ditanya sekali dia langsung bisa tahu kita itu bohong atau enggak. Katanya mata lu yang ini apa yang turun gitu. Nah, apa tuh yang matanya berkedip kah atau saya kan mata sipit susah. Gimana, Dok? Dok, ini ada lagi nih, Dok. Senyumnya dibuat-buat. Iya, mitos atau fakta, Dok? Senyumnya dibuat-buat. Senyumnya dibuat-buat. Ada satu lagi. Jadi kalau orang yang pathological liar itu juga ada kecenderungan suka menjadi pusat perhatian. Jadi misalnya, kayak saya pernah cerita ya. Jadi misalnya gini, ada laki-laki dia mau selingkuh. Dia akan bilang ke perempuan yang mau dia selingkuhi bahwa, aduh istri saya aib banget tuh, aib gitu. Jadi kan akhirnya, kasihan gitu kan? Enggak kan? Kebetulan duda. Jadi jujur Pak. Ya curhat di TV. Jadi jujur banget. Kan hidup lebih bagus jujur daripada bohong. Kadang-kadang white lie perlu juga. Ada juga. Mitos atau fakta, Dok? Wajah memerah, berkeringat, kemudian menggigit bibir dan napas dalam-dalam ketika bohong. Panjang nih, Dok. Wajah memerah kalau sedinya ketebelan. Aduh. Wajah memerah, berkeringat, menggigit. Ini kayaknya kurang ahli ya. Oke. Ini kayak kurang ahli karena dia tegang banget tuh sampai menunjukkan ada, ya kan? Bisa jadi Dok ya, betul. Prinsipnya mungkin sebenarnya ada atau tidak sih, Dok, body language yang berubah saat kita berbohong. Ya. Ini seru banget, Dok ya, kita masih ngebahas tentang bohong dan ternyata bohong ini juga tadi yang terbilang ya bahwa ada gesture yang kita bisa deteksi bahwa ini bohong atau enggak. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita undang siapa nih, Dok? Psikolog ya? Kita yaitu yaitu psikolog kita Elizabeth Lizzie Santosa. Oke. Siang Mbak Lizzie. Halo Mbak Lizzie. Mbak Lizzie sering dong ketemu sama orang-orang yang berbohong. Sering banget. Gimana tuh? Cara mendeteksinya gimana? Tapi kita perlu kasih tahu bahwa manusia itu memang berbohong. Bahkan dibilang katanya kalau anak kuliahan dari 2 percakapan 1 pasti bohong. Oh iya? Dek, gimana kabar kamu? Baik. Itu udah bohong. Oh iya bohong. Padahal atau enggak ditanya, ya? atau ditanya, udah nyampe mana? Di jalan. Ternyata. Kenapa itu kenapa sih? OTW. Satu, udah habit. Kedua, habit dalam artian memang kebiasaan. Kedua, dikarenakan orang berbohong untuk melindungi. Melindungi apa? Egonya. Ya apapun itu pikirannya, dia pasti merasa berbohong itu untuk membuat rasa nyaman, ada rasa ketakutan yang dia perlu tutupi dan sebagainya. Atau bahkan sampai menarik perhatian ya, menarik perhatian juga. Nah ini tiba-tiba pakai kacamata nih. Biar apa? Biar apa? Biar kelihatan ganteng. Biar kelihatan ganteng di TV. Itu juga bohong, itu juga bohong. Oke, nah kebohongan itu bisa juga berasal dari stimulus juga, Dok, atau background, itu gimana tuh? Misalnya stimulus atau background seperti apa? Misalnya di keluarga, misalnya mungkin dia sering melihat orang tuanya suka berbohong, sehingga itu benar. diikuti. Jadi bohong itu pertama dilakukan satu, tapi lama-lama dia menjadi bukit. Jadi satu, kalau dia ngelakuin bohong, lalu besok nggak ketahuan. Udah gitu dia aman, nggak pernah ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Bohong, lama-lama jadi patologis yang jadi tadi seperti pegunungan berbohong. Jadi lama-lama dia bisa menikmati sendiri, Dok. Jadi addiction, jadi habit, jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter.
Wow. Oke. Nah, kalau udah seperti Bahaya, itu, kalau udah seperti itu kan menjadi bahaya ya. Banget. Apakah bisa kita mendeteksi orang yang berbohong? Nah, tadi kan dokter udah katakan mengenai dari body language. Tapi ada juga sebenarnya selain body language yang disebut microfacial expression. Hidung kembang kempis, begitu ya nggak? Aduh ya. Kenapa hidung saya dok? Ini hidung udah ada ala kadarnya begini. Salah satu untuk ngedeteksi orang bohong itu adalah satu. Kita kan belum tahu dia bohong apa enggak. Apalagi kalau dia udah patologis dan udah expert ya dok ya. Kita udah nggak ngerti gitu, dia udah rapih banget. Pertama, ajak dia ngomong yang santai mengenai cuaca, rencana minggu, akhir pekan, yang sesuatu yang membuat dia tidak mungkin berbohong. Santai-santai aja. Perhatikan gerakan tubuh dan ekspresinya. Baru setelah berapa menit kemudian kita masuk ke satu pertanyaan yang agak sensitif. Di situ kita lihat perbedaannya. Oh, yang tadi nggak bohong dan yang ini bohong. Kenapa kita tanya yang nggak bohong? Kita perlu tahu kan nggak mungkin orang berbohong tentang perakhiran cuaca, hal-hal yang simple. Nah itu dia, kita perlu tahu dulu baseline-nya dia ketika tidak bohong. Baru setelahnya tuh bisa kita bikin perbandingan. Jadi kita tanya hal yang sifatnya pasti seperti itu. Pasti atau yang santai. Yang tidak membuat dia tegang atau terancam begitu. Nah ini saking serunya ya, untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya atau jangan bohong ya, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Iya, nah Dokter Nova, ini mengenai mendeteksi kebohongan, kan ada nih namanya lie detector, atau misalnya apakah ada brain mapping untuk mengetahui nih orang ini berbohong? Iya, jadi ada seorang psikolog nih dari Harvard, itu namanya Koslin ya, nama belakangnya. Nah, kemudian dia sebenarnya tadinya mengcounter penelitian yang dibuat oleh seorang psikiater di University of Pennsylvania. Dia tadi mengatakan yang tadi saya tunjukkan bahwa pada saat membedakan orang jujur dengan tidak jujur dilakukan functional MRI, itu kemudian tampak ada aktivasi pada area yang tadi saya katakan superior gyrus, kemudian juga yang cingulata. Nah, kalau menurut si Koslin dia bilang agak susah ya kalau mau ya tadi kan area sini ya yang teraktivasi, yang cingulata, superior cingulata, kemudian ini ya ini dan ini ya regio yang katanya dari penelitian itu menunjukkan ada aktivasi dibandingkan dengan orang yang jujur. Nah tapi kemudian si Koslin bilang enggak, kalau dia ingin meneliti yang lain, dia meneliti antara orang yang berbohong spontan dan yang rehearse. Dia bilang karena itu ada dua hal, yang satu yang spontan itu working memory, jadi lebih ke lobus frontal depan, gitu ya. Sedangkan nanti kalau yang rehearse sudah dilatih berbohongnya, itu namanya membangkitkan memori-memori episodik, jadi lebih ke anterior cortex begitu. Nah itu artinya yang tadi sebenarnya regio yang tadi disebutkan gitu. Nah bahkan Koslin juga mengatakan brain mapping itu bisa mendapatkan info yang mendasar untuk fungsi-fungsi regio otak. Begitu. Jadi bukan hanya saat berbohong, tetapi juga pada saat otak melakukan fungsi-fungsi high level yang lain. Dan karena berbohong, itu juga seorang psikolog di Harvard Business School, dia mengatakan bahwa berbohong itu adalah kerja keras. Dia bilang, jadi antara dia menuturkan kebohongan, pada saat yang bersamaan dia harus mensupresi, menekan rasa bersalahnya. Jadi pasti ada yang bocor tuh, di ekspresi lah, di apanya gitu ya. Pasti akan ada bocor gitu dalam ekspresi dirinya. Begitu. Nah, Mbak Lizzie, sebetulnya apa saja nih faktor-faktor yang membuat orang berbohong? Dan apakah karena didorong oleh profesi dia sehingga dia mesti berbohong? Dan ada juga nih Mbak, orang berbohong demi kebaikan. Nah itu white bagaimana? White lies. Apakah ada? Kalau kita ngomongin bohong dan ke white lies, ini berat ini karena ini masalah moral. Ya, di sini masih jadi perdebatan. Ya kan, ada yang orang katakan no, lie is a lie, lie is wrong. Meskipun demi kebaikan, lie is lie. Lie is lie. Katanya banyak orang bilang gitu. Pokoknya jujuran lebih baik lagi. Tapi kenyataannya ada orang sebagai manusia nggak sanggup kalau nggak dibohongin. Kalau kita ngomong apa adanya, contoh misalnya saya orangnya belak-belakan gitu ya, mungkin orang banyak yang sakit hati gitu dok. Jadi intinya adalah sometimes aku jadi belajar untuk tone down, bukannya untuk berbohong sepenuhnya, tapi untuk
menutupi, menggunakan kata-kata yang lebih baik lagi. Itu kan artinya kita masuk ke ranah komunikasi, Dok. Kalau ngomonginnya bohong dan tidak, kesannya kayak hitam sama putih gitu loh. Sementara hidup kan not like black and white. Ya? Jadi kalau gitu artinya ungkapkanlah yang benar meskipun terasa pahit. Kalaupun kita, saya setuju sama dokter, tuh tipsnya kita gimana nih kalau kita mau jadi orang jujur gitu ya, tapi kita nggak mau nyakitin orang lain begitu. Satu, kita cari esensinya. Kalau memang kita mau bilang maaf ya, Anda dipecat begitu, itu harus keluar. Tapi dengan komunikasi yang baik, Dok, kita bisa memperhalus itu. Kita bisa memberikan kata-kata yang tajam, kejujuran itu di akhir. Kita bisa membangun emosi dia, kita bisa mempersiapkan emosi dia biar dia bisa lebih tenang. Itu namanya disebut strategi bagaimana menyampaikan kejujuran tanpa harus berbohong, Dok. Berarti lebih baik jujur ya. Nah, Dokter Nova, ini ada juga tadi yang dibilang bohong itu bisa menjadi gangguan kepribadian, ciri dari gangguan kepribadian. Nah, apakah bisa disembuhkan? Gangguan kepribadian itu memang salah satu tantangan bagi dunia psikiatri ya, dan semakin banyak. Nah, kalau kebohongan tadi sebagai psikopatologi atau gejala ya, bagian dari gejala. Itu biasanya ada 3 tuh yang paling top of mind kita. Biasanya gangguan kepribadian narsisistik, apalagi yang malignan ya. Jadi bukan hanya kanker yang bisa malignan, narsisistik seseorang tuh juga bisa malignan gitu ya, ganas. Nah, ini contohnya Donald Trump. Males banget deh ya. Tapi sebenarnya itu salah satu contoh yang dikatakan. Jadi kalau yang malignan itu, narsisnya, itu bukan cuma ada narsisisme, tetapi juga ada sosiopatnya. Jadi orangnya tidak bisa berempati, tidak tulus, dan lain sebagainya. Dia nggak segan-segan kalau misalnya dia berbohong, dia tidak segan-segan. Misalnya pakai kedok agama. Misalnya, astagfirullah, kan bingung orangnya mau nanya, bohong nggak? Astagfirullah, bingung kan kita? Itu tidak segan-segan artinya untuk memakai hal yang berbau agama sekalipun begitu. Nah, kemudian gangguan kepribadian lain adalah antisosial. Ya, antisosial. Banyak kan kita ngeliat teman kita, ini orang ansos banget sih gitu ya. Jadi apa-apa dia tidak bisa empati, kemudian juga ini maksudnya apa Dok? Antisosial? Gangguan kepribadian juga. Jadi ada gangguan psikopat kah atau gimana? Antisosial bukan psikopat. Jadi kalau psikopat itu sebenarnya masuk striknya itu tadi. Jadi gangguan kepribadian itu yang paling parah kan tadi malignan, ya. Tapi itu nanti ada juga tuh striknya, ada sosiopat tadi kan yang kurang empati, kurang tulus, tidak bisa loyal terhadap orang. Kemudian nanti masuk lagi ke yang psikopat, begitu. Ya, jadi itu emang ada selangnya, selang panjangnya, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Nah, terus ada gangguan kepribadian antisosial, ada lagi yang borderline. Jadi borderline tuh orang yang tidak bisa menilai mana yang baik dan buruk, bahkan untuk dirinya sendiri itu. Gangguan kepribadian borderline, ambang gitu. Susah nih Dok disembuhkan. Ya. Biasanya yang akan pusing sekitarnya. Begitu. Berbicara tentang sekitarnya. Karena jarang banget orang GK, kita nyebutnya GK, datang ke dokter jiwa atau ke psikolog, terus minta, aduh saya biasanya keluarganya ya Dok ya. Yang sekitar ya, begitu. Nah, Mbak Lizzy, sebetulnya bagaimana nih kehidupan sosial orang yang suka berbohong? Bayang nggak sih kamu kalau misalnya kita tinggal sama-sama, misalnya loh ya, misalnya terus dari itu aku bohong terus, kamu nyaman nggak? Gak nyaman sih pastinya. Iya, dibohongin pasti. terus ya. Pasti. Belum lagi kalau untuk masalah perasaan ya nggak, dibohongi, dilukai. Belum lagi kalau ada kerugian materi. Waduh, jangan sampai ya. Jadi benar-benar memang masalah bohong ini tadi kita bahas dari perilaku bisa berkembang panjang sampai ke gangguan. Jadi memang jangan sampai bohong itu jadi kebiasaan dong. Oke, kalau gitu bagaimana Dok, Mbak, cara menghadapi orang yang suka berbohong dan kita tahu dia bohong, tapi dia terus-menerus berbohong. Nah, oke nih, caranya bagaimana adalah pendekatan treatmentnya, terapinya, Mbak? Oke, kalau terapi susah, memang benar. Aku setuju sama dokter, susah sih ya kalau udah kebiasaan. Tapi kalau saya bilang, kita nih punya keluarga atau teman berbohong, kita tidak bisa mengontrol dia, benar tidak? Kita tidak bisa mengontrol kapan dia bohong, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Begitu kita tahu, bohong nih dia, nggak benar nih. Biasanya kita apa? Jaga, tarik. Dia mau bikin kerjasama, enggak dulu deh, gitu ya enggak. Dia ngomong ngajakin sesuatu, kita langsung tarik. Tapi kalau kita menjauh malah kasihan, Mbak, kita membiarkan dia terus berbohong. Nah, ini gimana? Ini bagus banget pertanyaannya. Terus gimana? Bisa juga sih. Pembohong ini biasanya mereka terus berbohong karena
tidak pernah ada yang memberikan edukasi dalam artian belum pernah kena batunya. Nah itu dia. Kalau dia kena batunya harusnya seperti apa nih? Kenain batunya. Dikenain batunya. Kenapa? Ya efek jerah dong. Kalau nggak gitu tuh akan terus bertambah terus. Jadi artinya kalau kita maksudnya ketika berbohong langsung kita tembak bohong ya? Ya, atau kita gitu? itu bisa secara frontal, dia akan avoidance pasti ya, bohong ya. Atau saya berikan ya efek jerah, karena benar. Kenapa mereka berbohong? Karena satu, ada reward terus kan, reward terus, tidak pernah ada punishment, tidak pernah ada consequence. Sama seperti kita suka nyuri. Gimana caranya, behaviornya kita modifikasi. Salah satunya adalah memberikan konsekuensi. Ya, misalnya dia suka bohong atau apa, nanti dia akan kena sendiri gitu. Lalu sisanya counseling dan juga pendekatan yang lain gitu. Iya, jadi artinya ungkapkanlah hal yang benar meskipun menyakitkan, tapi tetap ada upaya kompromi di situ. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lizzy dan Dr. Nova.